NPD itu Narcissistic Prabowo Disorder. SPPG itu Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Plesetan itu bukan datang dari kami ya. Plesetan itu datang dari mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto. Itu dia ungkapin pas jadi pembicara dalam forum diskusi publik Terus Terang Mahfud MD di Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta pada 19 Mei lalu. Dalam forum itu, Tio curiga Presiden Prabowo itu punya gangguan mental. Tahu singkatannya NPD ya? Tanyanya ke audiens. Narcissistic Prabowo Disorder. Lanjutnya yang diiringi tawa audiens. Tio juga melontarkan plesetan terhadap SPPG. Menolak mengelola SPPG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik katanya. Karena SPPG sejatinya adalah Satuan Penjilat Prabowo Gibran, lanjutnya. Dalam forum itu, Tio memang sedang mengkritik program makan bergizi gratis atau MBG dan pelaksanaan SPPG. Dia menyoroti keterlibatan aparat dalam pelaksanaan program itu dan mempertanyakan arah kebijakan pemerintah. Menurut pandangannya, ada kekhawatiran soal meluasnya peran institusi negara di luar fungsi utamanya. Dia juga mengkritik besarnya anggaran program MBG yang menurutnya bisa diprioritaskan ke sektor lain seperti pendidikan. Sampai titik ini, kritik kebijakan sebenarnya adalah hal yang lumrah dalam demokrasi. Publik berhak mempertanyakan anggaran, efektivitas, dan prioritas pemerintah. Tapi, masalah mulai muncul ketika bahasa kritik berubah menjadi label yang menyerang. Ketika SPPG diplesetkan menjadi Satuan Penjilat Prabowo Gibran, yang terdampak bukan cuma petinggi di Badan Gizi Nasional atau BGN yang mengelola program MBG. Apa dia nggak mikir, ada banyak orang biasa yang bekerja di ekosistem program itu? Di lapangan, program MBG juga melibatkan tenaga operasional, pemasok bahan, pelaku usaha kecil, dan pekerja yang nggak ikut menentukan arah kebijakan. Mereka cuma bekerja dan mencari nafkah. Dari sudut pandang inilah banyak kritik balik muncul. Publik mempertanyakan, apa sindiran itu masih menyerang kebijakan atau merendahkan pekerja MBG di lapangan? Yes, kritik publik memang penting. Tapi pilihan kata juga punya dampak sosial loh. Kalimat yang viral seringkali lebih cepat menyebar dibanding penjelasan konteksnya. Apalagi jika menggunakan istilah kesehatan mental segala sebagai bahan serangan politik. Karena gangguan mental adalah istilah medis, bukan label untuk mempermalukan lawan politik. Akibatnya, pembahasan publik pun mulai bergeser dan gak lagi fokus ke substansi kritik yang ingin disampaikan. Bukan lagi soal apakah program MBG perlu diawasi, tapi soal gimana cara menyampaikan kritik tanpa menyeret pihak yang gak punya kuasa. Karena tujuan kritik seharusnya memperbaiki kebijakan, bukan memperlebar polarisasi. Dari kasus ini ada dua hal yang sama-sama penting kita pelajari. Satu sisi, pemerintah tetap harus terbuka terhadap kritik dan evaluasi publik. Pemerintah jangan bertelinga tipis menghadapi kritik dan evaluasi publik. Tapi di sisi lain, pengkritik juga perlu menjaga agar kritik tetap tepat sasaran dan gak blunder. Mengkritik program tidak sama dengan merendahkan orang yang bekerja di dalamnya. Mengkritik pemimpin juga nggak harus memakai istilah yang berkaitan dengan kondisi kesehatan mental. Demokrasi yang sehat bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling kuat argumennya dan paling tepat sasaran kritiknya. Yuk kritik kebijakan bukan serang personalnya.